Halo, kali ini ada penjelasan mengenai perkembangan mekanika pada tiap periode. Periode 1, Prasains hingga 1550 Masehi. Aristoteles, 384 hingga 332 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan orang pertama yang mengemukakan cabang mekanika tentang hubungan timbal balik antara gerak dan gaya, yaitu bidang dinamika. Aristoteles membedakan dua jenis gerak. 1. Gerak alamiah. Tiap unsur memiliki suatu gerak alamiah untuk bergerak ke arah tempat alamiahnya jika ia tidak ada di sana. 2. Gerak paksa. Disebabkan oleh gaya luar yang dikenakan dan boleh ke sembarang arah, gerak tersebut akan berhenti segera setelah gaya dihilangkan. Archimedes, 287 hingga 212 sebelum Masehi. Membicarakan Archimedes tidaklah lengkap tanpa kisah insiden penemuannya saat dia mandi. Kisah diawali oleh tukang emas yang tidak jujur dengan mencampurkan perak ke dalam mahkota pesanan Hiron. Hiron curiga dan menyuruh Archimedes untuk memecahkan masalah tersebut dan melakukan pengujian tanpa merusak mahkota. Saat itu, dia menemukan bahwa hilangnya berat tubuh sama dengan berat air yang dipindahkan. Archimedes juga adalah pendiri ilmu hidrostatika, yaitu tentang studi keseimbangan gaya-gaya yang mereka kenakan pada benda-benda tegar. Eratosthenes, 273 hingga 192 sebelum Masehi. Dia mengamati matahari bersinar vertikal tepat di atas sumur pada hari pertama musim panas. Hal ini tidak dari rumahnya. Dia menyimpulkan bahwa matahari tidak akan pernah mencapai di Alexandria yang berjarak 7 derajat dari Shem. Jarak Alexandria dan Shem adalah 7/360 atau 1/50 dari 360 derajat. Jarak antara Shem sampai Alexandria kurang lebih 5.000 stad. Dengan dasar itu, dibuat perkiraan bahwa diameter bumi berkisar 50 kali 500 stad sama dengan 25.000 stad sama dengan 42.000 km. Periode 2, 1550 hingga 1800 Masehi. Galileo Galilei, 1564 hingga 1642 Masehi. Galileo melakukan eksperimen di Menara Pisa dan berkesimpulan bahwa Aristoteles keliru, karena baik benda berat maupun ringan jatuh pada kecepatan yang sama, dan mendapat bukti bahwa jarak yang dilalui oleh benda yang jatuh adalah berbanding lurus dengan jumlah detik kuadrat jatuhnya benda. Menurut teori Ptolemy, matahari mengorbit bumi seperti planet lain, kecuali Merkurius dan Venus. Sebagai ilmuwan, Galileo mendukung fakta penelitian teori heliosentris, menunjukkan bahwa matahari menjadi pusat dari alam semesta yang bertentangan dengan keyakinan gereja Katolik yang meyakini bumi sebagai pusat alam semesta. Galileo dijatuhi hukuman penjara dan menjadi status tahanan rumah seumur hidup. René Descartes, 1596 hingga 1661 Masehi. Descartes mendefinisikan momentum sebagai perkalian massa dan kecepatan. Jika dua benda bertabrakan dan mereka mengandung mode yang tidak kompatibel, maka harus terjadi beberapa perubahan dalam mode ini untuk membuatnya kompatibel. Tetapi perubahan ini selalu yang terkecil yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, jika mode ini dapat menjadi kompatibel ketika sejumlah tertentu diubah, maka tidak ada kuantitas yang lebih besar yang akan berubah. Evangelista Torricelli, 1608 hingga 1647 Masehi. Dia menetapkan tentang tekanan atmosfer dan menemukan barometer. Ia membuat eksperimen menggunakan tabung kaca kuat yang panjangnya 1 meter. Ia menuangkan raksa ke dalam tabung sampai penuh, kemudian menutup ujung terbuka dan segera membalikannya, lalu menaruh tabung vertikal dalam bejana berisi raksa. Raksa dalam tabung berhenti ketika tinggi kolom raksa dalam tabung 76 cm di atas permukaan raksa dalam bejana. Ruang vakum terperangkap di atas kolam raksa. Otto van Guericke, 1602 hingga 1686 Masehi. Ia melakukan eksperimen dengan bola Magdeburg yang terdiri dari dua belah kubah terpisah. Kedua kubah tersebut disatukan, kemudian udara di dalam bola dikeluarkan oleh semacam pompa vakum sederhana. Kedua belah kubah yang disatukan tersebut tidak bisa dipisahkan oleh 16 ekor kuda. Blaise Pascal, 1623 hingga 1662. Dia melakukan percobaan dengan cara mengukur beda tinggi barometer di dasar dan di puncak gunung. Dari keterangan-keterangan itu, dia mengemukakan prinsip hidrostatik hukum Pascal, yaitu jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah sama besar dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya. Isaac Newton, 1642 hingga 1727 Masehi.
Dia menemukan konsep-konsep turunan dan integral yang menjadi dasar kalkulus yang digunakan untuk merumuskan hukum gerak suatu massa titik di bawah pengaruh suatu gaya. Teori mekanika Newton didasarkan pada 3 prinsip atau hukum yang dia kemukakan. Pertama, tiap benda dalam keadaan gerak seragam cenderung tetap dalam keadaan tersebut kecuali gaya eksternal diterapkan padanya. Kedua, laju perubahan momentum suatu benda sebanding dengan gaya bertindak di atasnya dan ke arah yang sama. Ketiga, untuk setiap aksi, ada reaksi yang sama dan berlawanan. Newton paling dikenal dalam sejarah sains karena peran utamanya dalam rumusan hukum gravitasi. Periode 3, 1800 hingga 1900 Masehi. Daniel Bernoulli, 1700 hingga 1782 Masehi. Prinsip Bernoulli adalah istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Leonhard Euler, 1707 hingga 1783 Masehi. Ia dikenal dengan hukum kekekalan momentum anguler yang menjelaskan bahwa momentum sudut total dari sistem tertutup tetap konstan. Euler khusus ahli mendemonstrasikan bagaimana hukum-hukum umum mekanika. Joseph Louis Lagrange, 1736 hingga 1813 Masehi. Persamaan Lagrange yang berlaku umum untuk menyelesaikan masalah gerak benda-benda dengan menggunakan sistem koordinat umum. Fungsi skalar yang diperkenalkan oleh Lagrange diwakili oleh L sama dengan perbedaan antara energi kinetik suatu sistem T dan energi potensialnya W. William Rowan Hamilton, 1805 hingga 1865 Masehi. Persamaan Hamilton yang banyak bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah teoritis. Fungsi skalar yang diperkenalkan oleh Hamilton adalah H sama dengan jumlah energi kinetik T dan energi potensial sistem W, yaitu energi mekanik totalnya. Periode 4, 1900 Masehi hingga sekarang. Menghasilkan fisika modern dengan dua pilar utama yaitu mekanika kuantum dan relativitas khusus oleh para ilmuwan seperti Max Planck, Albert Einstein, Louis de Broglie, Werner K. Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin cukup sekian mengenai perkembangan mekanika tiap periode.